Kita lanjut pembelajaran kita ya, anak-anak ibu kelas 11. Kita masuk ke jenis-jenis inflasi atau kenaikan harga inflasi. Ini penyakit ekonomi ini. Apakah inflasi itu baik atau buruk? Ini sekedar informasi ya. Inflasi akan memberikan efek ke semua kalangan. Berarti buruk ya. Baik kalangan dengan kondisi keuangan yang sehat maupun seorang dengan keadaan keuangan yang tidak cukup baik. Akan tetapi inflasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan seseorang saja, karena inflasi juga akan memberikan efek kepada sektor-sektor lainnya. Artinya di sini inflasi itu adalah penyakit. Penyakit tidak ada yang baik. Itu buruk. Jenis inflasi tadi, judul kita, dibagi atas, menurut kecepatannya dibagi atas 3. Yang pertama inflasi lunak, real inflation. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Bagaimana cara mencari 5%-nya? Sabar dulu. Nanti akan kita hitung bagaimana cara mencari kecepatan inflasi ini atau menghitung laju inflasi. Yang kedua inflasi cepat, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 5% per tahun. Yang ketiga inflasi meroket atau yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Itu tadi dari segi kecepatannya. Kalau dilihat dari parah atau tidaknya, maka dibagi atas 4. Ada inflasi ringan, yaitu di bawah 10% atau sampai dengan 10%. Inflasi sedang 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30 sampai 100% per tahun. Dan terakhir inflasi sangat berat, disebutlah ini hiperinflasi, di atas 100% per tahun. Nanti sekali lagi Bu bilang untuk kita menghitung persennya ini, ada nanti judul kita adalah menghitung inflasi. Inilah menurut parah atau tidaknya inflasi. Teruskan. Jenisnya dilihat dari sumbernya inflasi itu. Dari mana berasal, itu artinya sumber. Ada 2, inflasi dari dalam negeri. Dalam negeri disebut domestic inflation. Yaitu karena berasal dari dalam negeri, misalnya karena pencetakan uang baru. Atau karena anggaran yang defisit. Itu menyebabkan inflasi karena dicetak uang baru. Kemudian bisa terjadi karena terjadi musibah banjir atau bencana alam lainnya, maka barang-barang akan hancur. Maka itu bisa menyebabkan inflasi. Itulah artinya dari dalam negeri. Kemudian inflasi dari luar negeri, imported inflation, yaitu karena dari luar negeri, contohnya mengimpor barang dari negara lain. Harga barang itu naik di luar negeri sana, maka karena kita membelinya di dalam negeri juga akan mengalami kenaikan harga. Itulah penyebabnya inflasi dari sumbernya. Oke, itu tadi jenis-jenis inflasi. Jadi kita sudah ngerti apa itu inflasi, bagaimana bisa terjadi, jenis-jenisnya. Sekarang kita bagaimana cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga tersebut atau inflasi. Maka ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Itu kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi dikendalikanlah uang. Artinya dikurangilah uang.
Jadi mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Itulah kebijakan, namanya kebijakan moneter. Oke, untuk mengatasinya tadi ada beberapa kebijakan, yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini artinya mengurangi jumlah uang yang beredar. Caranya yaitu yang pertama dengan politik diskonto atau diskon polisi, yaitu bank sentral menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar. Jadi suku bunga di bank dinaikkan. Kenapa? Karena orang akan gemar menabung, orang akan banyak menabung. Jadi uang akan mengalir ke bank. Di bank akan bertambah uang, tapi di masyarakat akan berkurang karena tadi akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Itulah politik diskonto. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy. Bank sentral menjual surat berharga, jadi rakyat membeli. Jadi uang akan mengalir dari masyarakat ke bank, maka di masyarakat akan berkurang jumlah uang. Itulah namanya politik pasar terbuka. Yang ketiga dari kebijakan moneter itu adalah politik cadangan kas atau cash ratio policy, yaitu bank sentral menentukan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Jadi di bank umum dinaikkanlah cadangan kasnya oleh Bank Indonesia. Akhirnya uang akan mengalir dari masyarakat ke bank. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Artinya dibatasi orang-orang yang meminjam. Ketat dibuat peraturannya supaya hanya sedikit orang yang meminjam. Kalau sedikit orang yang meminjam, maka di masyarakat akan sedikit uang beredar. Yang kelima, kebijakan dorongan moral atau moral suasion, yaitu bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar dengan beberapa cara dilakukan, misalnya pengumuman atau ada edaran-edaran atau larangan untuk memberi pinjaman. Demikianlah caranya mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter.